Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Bakteriologi dan Mikrobiologi Stikes Nasional. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pengecatan gram pada bakteri. Jadi sebelum itu kita harus mempersiapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk alatnya yang pertama ada spidol, jadi untuk pelabelan. Kemudian ada ose ini disposable ya, jadi tidak perlu dipanaskan atau tidak perlu disaringkan terlebih dahulu. Kemudian ini yang paling penting, membakar spiritus agar kerja kita tetap aseptis. Kemudian ada objek gelas. Kemudian ini bahan-bahan yang lainnya ada alkohol mikroskop, jadi untuk nanti membersihkan mikroskop. Kemudian ada emersi oil. Nah, tak lupa alat yang harus kita gunakan yaitu mikroskop. Di sini kita nanti untuk melihat hasilnya dari pengecatan gram. Nah, langsung saja kita nyalakan pembakar spiritus terlebih dahulu agar kerja kita tetap aseptis. Ya. Nah, kemudian kita siapkan objek gelas. Ingat ya, objek gelasnya itu harus bersih, kering, dan bebas lemak. Nah, kemudian sampel ini kita homogenkan terlebih dahulu. Nah, untuk sampelnya ini kita sudah beri kode KS1. Jadi nanti di objek gelas kita juga harus beri label yaitu KS1. Ya. Nah, objek gelas yang sudah diberi kode sampel atau label, biasanya ini kita buat skema atau kita buat bingkai terlebih dahulu agar ukurannya itu pas 2 kali 3 cm. Kalau mungkin sudah bisa atau bisa mengkira-kira 2 kali 3, tidak perlu dilakukan pembuatan bingkai. Kalau saya biasanya saya buat dulu bingkainya biar tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar ya. Kita buat dulu. Nah, kira-kira seperti ini 2 kali 3 cm. Setelah itu kita mulai lakukan untuk pembuatan preparatnya. Kita gunakan ose yang sudah steril ya, atau ose disposable. Nah, karena sudah disposable, jadi kita tidak perlu mensterilkan lagi di api. Sampel sudah kita homogenkan, kita ambil. Kita ambil cukup 1 ose. Kenapa? Karena ini mata osenya sangat lebar ya. Jadi disesuaikan saja dengan ose yang digunakan. Kalau semisal osenya itu kecil, jadi bisa 2-3 ose. Tapi karena ini osenya sudah besar, saya menggunakan 1 ose sampel saja. Setelah itu kita homogenkan dari dalam keluar, jangan sampai melebihi bingkai yang sudah kita buat tadi, yang ukurannya 2 kali 3 cm. Nah, ini sudah. Nah, kita tunggu preparat sampai kering terlebih dahulu, baru kita fiksasi dan kemudian kita lakukan pengecatan gram. Jadi kita tunggu dulu biar dia preparatnya benar-benar kering. Nah, ini preparat yang sudah kering. Setelah itu kita lakukan fiksasi atau kita lewatkan di atas api 3 kali ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita matikan api terlebih dahulu. Jadi siap dilakukan pengecatan gram. Nah, di sini sudah tersedia rak pengecatan atau jembatan pengecatan yang berfungsi untuk menempatkan preparat yang akan kita lakukan pengecatan gram. Nah, sebelum itu di sini ada macam-macam cat gram. Ada cat gram A, gram B, gram C, dan gram D.
Nah, setelah itu kita lakukan pengecatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah gram A. Preparat kita genangi dengan gram A sampai semuanya kena ya, atau semua tergenangi. Ini gram A. Kita tunggu waktunya yaitu 2-5 menit. Ini sudah kira-kira 2-5 menit. Kita buang larutan cat gram A-nya. Ya. Kita buang. Setelah itu kita tambahkan larutan cat gram B. Kita akan genangi dengan larutan gram B. Kita genangi dengan larutan gram B sampai semua preparat yang kita buat tadi tergenangi ya, dengan larutan cat gram B. Oke, ini sudah. Nah, untuk gram B ini sendiri membutuhkan waktu 30 detik saja, jadi tidak perlu lama-lama. Nah, untuk gram B-nya ini sudah 30 detik, jadi kita buang dulu sisa catnya, sisa cat gram B-nya. Nah, setelah itu kita bilas menggunakan air mengalir. Ingat, untuk pembilasannya harus hati-hati, jadi tidak langsung dikenakan dengan preparatnya. Jadi biasanya kita lewatkan dengan punggung tangan. Ini. Nah, kalau sudah, ini kita lanjutkan dengan dekolorisasi dengan menggunakan cat gram C. Ini ya, cat gram C. Nah, ini kita dekolorisasi sampai warnanya ungunya itu benar-benar hilang atau luntur dengan menggunakan cat gram C. Nah, ini masih ada warna ungu-ungunya, ini harus kita hilangkan terlebih dahulu atau kita dekolorisasi. Nah, jika sudah, kita bilas lagi dengan menggunakan air mengalir. Nanti airnya pelan-pelan saja kita lewatkan punggung tangan. Nah, setelah terdekolorisasi sempurna, kita lanjutkan pengecatan dengan menggunakan cat gram D. Kita letakkan lagi. Ya, cat gram D. Kita teteskan. Sama ya, semua preparat ini harus tergenangi. Untuk cat gram D, ini waktunya sama seperti cat gram A, yaitu 2-5 menit. Nah, ini sudah kira-kira 2-5 menit. Kita buang sisa cat gram D-nya. Setelah itu, kita bilas lagi menggunakan air mengalir. Nah, setelah kita bilas selesai, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, kita tambahkan emersi oil, kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini preparat yang sudah kita lakukan pengecatan gram dan dia sudah kering. Jadi selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Seperti itu, kita teteskan 1 tetes saja emersi oil. Oke, kita teteskan 1 tetes emersi oil. Nah, setelah itu bisa kita langsung lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, setelah tadi kita teteskan di emersi oil, kita pasang di meja mikroskop, lalu akan kita amati dengan perbesaran 1000 kali. Langsung saja kita amati ya. Nah, ini sudah ketemu hasilnya, langsung saja bisa kita lihat hasilnya. Berikut adalah inokulasi bakteri
ke media MC secara goresan. Jadi yang pertama kita hidupkan dulu pembakas putusnya, kita kerjakan secara aseptis. Berikut adalah media MC atau McConkey yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. Jadi di ruang 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita ambil ose steril yang akan kita gunakan untuk menggores. Nih, kemudian kita ambil sampel bakteri. Kita celupkan ose ke dalam sampel bakteri. Kita letakkan pada ruang 1. Kita letakkan pada ruang 1. Sekiranya kalau sampelnya kurang, kita bisa ambil lagi 1 ose lagi. Kemudian kita letakkan di ruang 1. Nah, setelah itu kita gores pada ruang 1. Kita ulang-ulang sampai ruang 1-nya penuh. Jadi tidak boleh sampai. Pada ruang 1 kita gores secara berulang-ulang dari ujung ke ujung, jadi sampai benar-benar padat. Kita gores sampai benar-benar padat. Jika sudah padat atau jika ruang 1-nya sudah penuh, kita lanjut ke ruang 2. Yaitu dari tengah ruang 1 kita tarik ke ruang 2. Kita tarik. Nah, untuk yang ruang 2 ini tidak boleh diulang-ulang. Jadi cukup 1 kali gores. Ruang 3 sama, dari tengah ruang 2 kita tarik ke ruang 3, cukup 1 kali goresan saja secara zigzag. Lanjut ke ruang 4, dari tengah ruang 3 kita tarik ke ruang 4, sama 1 kali goresan saja secara zigzag. Setelah itu kita tutup dan posisinya adalah kita balik. Setelah itu kita bungkus kertas, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.